Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya coba melanjutkan setelah kemarin sistem kendali open close, open loop, sorry. Sekarang kita masuk ke sistem kendali close loop, ya, dimana perbedaan mendasar antara sistem kendali open loop dengan close loop adalah hanya pada ide sederhana, yaitu feedback, ya. Sederhana ini asalnya sebenarnya adalah feedback ini adalah ide dasar dalam sistem kendali, di mana feedback ini adalah bagaimana suatu sistem kendali untuk dapat mengumpan balikan apa yang menjadi apa sebenarnya, apa yang sudah dikontrol, set point apa, kalau kemarin bilang ada set point, ada uh, ada manipulator variabel, ada proses variabel, ada output, ya. Nah, bagaimana caranya yang setelah di manipulator variabel ini bisa dikembalikan kepada set point sehingga ini menjadi dasar pertimbangan atau menjadi pembanding dari apakah memang apa yang kita inginkan, set point yang kita inginkan ini sudah sesuai atau belum dengan apa yang menjadi di lapangan, dengan mempertimbangkan bagaimana ada disturban dari luar, bagaimana mempertimbangkan kondisi pengendalian itu sendiri, sehingga ini yang menjadikan sistem kendali ini menjadi closed loop atau loop tertutup, ya. Ide dari feedback itu sendiri atau umpan balik itu sendiri adalah membandingkan output sesungguhnya dengan nilai yang diperkirakan. Atau diperkirakan, misalkan saya membutuhkan 20 derajat misalkan. Ternyata kenyataannya derajat atau temperatur yang kita ukur itu di bawahnya atau di atasnya, sehingga itu yang menjadi umpan balik. Atau misalkan bagaimana mendeteksi bahwa set point yang kita gunakan ini apakah di atas yang kita inginkan atau di bawah yang kita inginkan, ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan tindakan berdasarkan dari perbedaan error tadi, ya. Setelah tadi dibandingkan, ternyata misalkan seperti ini. Kita mempunyai set point, misalkan untuk air saja, kita mempunyai set point misalkan 30 derajat. Ternyata kondisinya, misalkan kita antar di Wanayasa yang mempunyai suhu ruangan atau ambient temperatur itu lebih dingin dibandingkan Purwakarta, mungkin di Wanayasa itu kita tidak memerlukan lagi pendingin, ya. Bandingkan kita kalau misalkan di Purwakarta yang secara geografis suhu udaranya lebih tinggi dibanding di Wanayasa. Misalkan contoh di Wanayasa itu di sekitaran ranknya di 19 sampai 21 derajat misalkan. Atau biasanya kalau lagi musim kemarau itu bisa sampai di 14 sampai 12 derajat. Tapi kalau di Purwakarta itu sebaliknya, lebih panas dibanding dengan Wanayasa. Misalkan temperaturnya di atas 30 derajat. Sehingga kalau kita ingin segar atau suhu ruangan kita ingin turun misalkan, itu harus menggunakan AC, sehingga udara yang tadi asalnya di 32 derajat atau 30 derajat kita bisa turunkan dengan AC itu sampai misalkan kita setting di 24 derajat, kita setting di 22 derajat ada sebagainya. Nah, sehingga kalau kita misalkan di Purwakarta itu set pointnya misalkan tadi di 22 derajat, itu membutuhkan tenaga lebih untuk menurunkan suhu. Sedangkan kalau kita berada di daerah Wanayasa yang notabene suhunya lebih rendah dibanding dengan Purwakarta, kita tidak bisa membuka set point itu sama dengan di Purwakarta. Misalkan tadi di Purwakarta 20 derajat, itu membutuhkan daya lebih sehingga AC nyala.
Tapi kalau kita berada di Wanayasa dengan set point 24 derajat ternyata udah tercapai karena suhu di Wanayasa itu misalkan di 20 derajat. Sehingga pengendalian yang tadi bukan lagi membutuhkan pendingin, tapi membutuhkan bagaimana kita misalkan 24 derajat itu karena di Wanayasa itu di 20 derajat membutuhkan heater, sehingga penggunaan yang terjadi outputnya itu berbeda antara dengan di Purwakarta atau dibandingkan dengan di Wanayasa ya. Sehingga ya tadi itu jadi apa yang kita perkirakan ternyata nyaman ternyata bisa jadi beda, tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi atau pikiran yang kita buat. Di slide ini ada gambar bagaimana expected value itu adalah misalkan perkiraan set point yang akan kita gunakan, misalkan seperti itu. Ada error itu perbandingan antara feedback dengan set point misalkan. Kemudian dikontrol, kemudian kembalikan lagi kepada tadi itu, misalkan ada pengendalian suhu, pengendalian udara atau sebagainya, sehingga kita bisa melakukan pengendalian dalam sistem loop ini hanya dengan menggunakan atau membubuhkan atau menyeting suatu set point. Ya, contoh lainnya saya coba di kendali sistem kendali closed loop atau loop tertutup ini dalam bahasa sehari-hari, feedback control system itu control loop closed loop itu bisa dikatakan bahwa sebagai feedback control system karena memang di closed loop ini membutuhkan atau menggunakan feedback. Kemudian closed loop itu sendiri digunakan feedback control itu untuk mengurai ekosistem, sehingga tadi itu kalau misalkan di open loop kita megang set point, sudahlah set pointnya di 20 cukup, misalkan kita ternyata di Purwakarta itu tidak bisa 20 gitu kan, tanpa menggunakan beban daya yang lebih untuk menurunkan suhu ruangan yang kita inginkan. Sehingga kalau kita tidak tahu bahwa ternyata suhu aslinya atau aktualnya berapa, kita tidak tahu pengendaliannya yang dilakukan harus seperti apa ya. Ini adalah contoh ada plan-nya itu ada water tank di sistem kendali toilet plus ya. Ya kalau misalkan kita di hotel-hotel itu ada yang namanya toilet jongkok ya atau duduk ya. Itu menggunakan penampungan untuk ngeplas atau menyiram kotoran gitu kan ya. Nah, kita harus di plus itu kalau misalkan kalian tahu bahwa di plus toilet itu ada namanya penampungan dan kita hanya menekan plus tadi penyiram tadi itu air langsung keluar. Tetapi yang harus kita perhatikan, kalau kita tidak mempunyai sistem kendali bagaimana penampungan ini ngisi air, bagaimana penampungan ini kalau misalkan penampungan ini penuh, nutup keran secara otomatis. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari closed loop, sistem kendali closed loop ya, di mana plan-nya itu water tank, kemudian inputnya adalah water flow, kemudian outputnya itu water level, kemudian misalkan di sensornya menggunakan plot ya, controllernya menggunakan lever, dimana lever ini kalau misalkan kalian pernah perbaiki, kalau kalian pernah lihat levernya itu menggunakan rantai ya, sehingga si plottingnya itu kalau plottingnya di atas, rantainya itu menarik si rantainya itu tidak tegang, sehingga tidak menarik keran atau katup yang berfungsi untuk membuka saluran air. Sedangkan kalau pada saat si pelampungnya di bawah dalam kondisi airnya kosong, si pelampung ini dengan menggunakan rantai menarik dari katup air sehingga membuka.
Nah, seperti itu leper yang digunakan di flush toilet gitu. Kalau di sini lepernya ini menggunakan apa namanya stick ya, sehingga bagaimana water inlet ini karena floatingnya itu terhubung dengan valve atau piston yang menutup saluran air, sehingga pada saat si pelampungnya itu di atas tertekan oleh permukaan air, valve-nya nutup. Tetapi pada saat airnya turun, si pelampungnya juga ikut turun, valve-nya terbuka seperti itu ya. Kemudian ada lagi contoh kedua, yaitu pada cruise control mobil ya. Nah, kalau misalkan di mobil-mobil yang sudah ya kata kasarnya harganya di medium ke atas, itu ada namanya traction control, ada namanya cruise control, di mana cruise control ini secara sederhana ada bagaimana kalau misalkan mobil ini berkecepatan menyesuaikan kecepatan mobil dengan kondisi jalanan. Ya, ada cruise control, ada traction control ya. Kalau cruise control itu biasanya bagaimana getaran yang ditimbulkan dengan mendeteksi bahwa bagaimana aktual jalan itu, permukaan jalan itu bagus, rata atau seperti apa, sehingga ini yang mempengaruhi dari kecepatan mobil untuk stabil dan menyesuaikan dengan permukaan jalan yang ya, misalkan jalannya jelek, nggak mungkin kita menekan gas dalam-dalamnya untuk mencapai kecepatan yang tinggi, malah jadi nggak enak sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita ternyata menggunakan jalan yang jalannya yang bagus, itu kita tekan gas karena memang tidak ada sensor mendeteksi bahwa jalannya ini tidak bagus, ya pasti bisa lebih cepat dibanding kalau misalkan jalannya tidak rata ya, jatuh jalannya bergelombang. Itu salah satu simple kata kasarnya di penerapan di cruise control ya. Sehingga yang di konsenkan pada cruise control itu yang pertama stability atau performanya, bagaimana kita mengendarai mobil itu nyaman. Kemudian ada disturbance rejection, jadi bagaimana mengurangi efek yang ditimbulkan dari jalanan yang bergelombang atau tidak bagus, sehingga bagaimana caranya bumping yang terjadi dari jalan yang jelek ini bisa dikurangi ya, seperti itu. Kemudian keuntungan dari feedback control atau kendali tertutup, yang pertama mengatasi pengaruh gangguan secara otomatis sebenarnya, kan tidak lagi campur tangan manusia. Kemudian membuat sistem tidak sensitif terhadap perubahan, karena kita bisa membuat bagaimana respon, bagaimana waktu respon, bagaimana kestabilan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yaitu dengan menggunakan feedback control mempunyai keuntungan menstabilkan sistem yang tidak stabil dengan beberapa tahapan dan beberapa perhitungan yang harus kita lakukan untuk bagaimana membuat suatu sistem ini bisa stabil ya. Jadi si kontrol ini kalau misalkan menemukan sistem yang tidak stabil, kemudian memasukkan parameter membuat stabil, disitulah fungsi dari feedback yang kita gunakan. Karena secara terus menerus feedback ini memberikan informasi kepada controller apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau setpoint yang sudah ditentukan atau belum, terus secara detail. Segala itu yang dimaksud dengan menstabilkan sistem yang tidak stabil. Nah, selain tadi keuntungan, ada juga potensi kelemahan dari feedback control ya. Yang pertama, dapat menyebabkan kestabilan yang dibuat tidak dengan benar. Jadi
kita bisa kita tujuan kita ingin menstabilkan, tetapi karena sistem atau parameter yang kita buat itu tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan yang diharuskan, malah menjadi lebih parah tidak stabilnya, sehingga ke tujuan kita agar membuat stabil malah membuat lebih tidak stabil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya tambahan draw noise di sensor yang mempengaruhi dari dinamika. Bisa jadi dengan adanya kalau misalkan ya ada sensitivitas, ada akurasi di sensor itu mengakibatkan ya itu tadi, bagaimana kalau sensornya sangat sensitif itu mempengaruhi bagaimana kestabilan ya. Kemudian kalau misalkan sensornya kurang akurat, itu malah menjadi error yang tinggi, sehingga ada perbedaan yang ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan juga gitu. Itu yang maksud dari noise di sensor yang mempengaruhi di dinamika. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kompleksitas dari sistem itu sendiri. Ya, kompleksnya itu bisa macam-macam, dengan kompleks rangkaian, dengan kompleks penggunaan sensor, dengan kompleks pemrograman dan parameter yang harus kita lakukan. Selain itu juga kompleks dengan biaya. Artinya otomatis dengan kita menggunakan sistem yang lebih kompleks membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding dengan kita hanya sederhana menggunakan sensor yang juga sederhana. Ini contoh dari feedback yang berada di mana, di nyamuk. Kalau di sini lalat ya. Bisa jadi ada mata sebagai sensor sebagai sensor penglihatan, atau bagaimana indera penglihatan dari hewan ini, kemudian bagaimana tangan kaki-kakinya meraba dan sebagainya, itu menjadi sensor yang digunakan lalat ini ya. Kemudian contoh lain dari tubuh manusia ya. Suhu tubuh dan tekanan darah diatur secara konstan melalui teknik feedback. Jadi gini, meskipun saya bukan dari medis ya, tetapi kalian bisa bayangkan atau kalian bisa coba coba perhatikan yang terjadi pada tubuh manusia. Kalau misalkan kita berada di pegunungan misalkan, yang kita lakukan pada saat kita kedinginan biasanya menggunakan menggunakan atau sensitif terhadap udara dingin, kita lakukan menggunakan jaket misalkan seperti itu. Tetapi pada saat kita di daerah yang panas, yang tubuh manusia itu kadang-kadang bereaksi, misalkan salah satu contoh di pegunungan itu karena dingin merespon suatu saraf sehingga menggigil misalkan kan. Nah, menggigil, kemudian yang kalau bisa dibilang sering ke air, itu kan respon dari tubuh manusia. Tetapi pada saat kita berada di daerah yang panas, responnya apa? Keringat gitu kan ya, pingin minum terus dan sebagainya. Itu yang menjadi respon bagaimana feedback apa yang terjadi di lingkungan sekitar pada tubuh manusia. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan ya. Kemudian ada klasifikasi sistem kendali berdasarkan struktur ya, open loop dan closed loop. Tadi berdasarkan input referensi ada namanya kendali nilai konstan, kendali servo, kendali terprogram ya. Bedanya kalau misalkan nilai konstan itu, pengendali berfungsi untuk mengatur agar output bernilai mendekati nilai konstan, sehingga temperatur, contoh pengendali temperatur, kendali tinggi air dan kendali tekanan konstan ini bisa sesuai atau menjaga kestabilan temperatur yang kita inginkan. Ya, salah satu di temperatur konstan itu misalkan kita setting temperatur AC di 22 derajat misalkan ya. AC berperan mengontrol temperatur di 20 derajat gitu kan. Kalau misalkan biasanya kalau kalian perhatikan adanya outdoor itu
kompresornya kalau temperatur tercapai outdoornya mati. Pada saat temperaturnya tidak tercapai, kurang powernya kurang tinggi, biasanya outdoornya nyala sampai dengan temperaturnya tercapai, kemudian mati dan seterusnya. Terus menerus sampai dengan untuk menjaga konstan dari set point yang kita inginkan. Kemudian kalau misalkan kendali servo, pengendali berfungsi untuk mengatur agar output bisa mengikuti track nilai referensi yang berubah, seperti sistem navigasi otomatis, antena dengan satelit tracking. Ada kalau misalkan dulu parabola yang menggunakan servo, kita menyesuaikan satelit mana dengan derajat berapa kita atur, ya. Atau dulu tren lagi ngetren antena TV yang bisa menggunakan servo muter-muter misalkan kita berapa derajat ke kiri, berapa derajat ke kanan, itu menggunakan servo, yaitu untuk mengikuti output secara nilai yang referensi yang berubah. Kemudian kalau misalkan yang terakhir ini ada kendali terprogram, pengendali berfungsi untuk menurut perintah yang ditentukan, yang digunakan misalkan pada mesin kendali numeris, ya, menggunakan program-program tertentu. Misalkan di robot kita mesin las robot otomatis, kita tentukan titik-titik yang kita inginkan, dia pasti akan aksialnya berapa, sumbu x-nya berapa, sumbu y-nya berapa, ditentukan dalam program, sehingga mesin robot mengikuti program yang arahan atau letak program yang sudah kita masukkan kepada mesin robot tadi, ya. Berdasarkan sistem karakteristik, ada yang namanya sistem kendali linear, sistem kendali non-linear. Kemudian ada menurut bentuk sinyal, ada sistem kendali analog, ada sistem kendali digital. Menurut parameter ada sistem time invariant, dan kemudian ada sistem time varying. Ya, sistem varian invarian ini, parameter sistem kendali adalah stasioner, tetap seiring dengan waktu. Kemudian sistem time varying, sistem memiliki elemen yang berubah mengikuti waktu. Jadi contoh seperti ini. Kalau misalkan waktu, ya, berdasarkan waktu beda dengan berdasarkan keadaan. Waktu itu ditentukan bagaimana waktu yang ditentukan ini, misalkan waktunya pagi, waktunya siang, itu bukan waktu. Kalau waktunya pagi itu misalkan berdasarkan contoh dengan menggunakan kalau manusia pagi misalkan bekerja, kalau malam itu istirahat, seperti itu, ya. Dari kemudian yang terakhir ini ada syarat sistem kendali. Yang pertama itu mempunyai stabilitas, yang kedua itu mempunyai kecepatan, yang ketiga itu mempunyai akurasi. Kalau misalkan kita ingin mencapai sistem kendali yang benar-benar utuh dan bagus, itu harus mempunyai syarat ketiga ini, sehingga baru dikatakan sistem kendali ini ideal. Baik, itu saja mungkin yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada menjadi manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.